Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Abdul Basit, NPM 2270064161123 dari kelas Matematika Diskrit K01. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari tugas kuliah 1, yaitu membuat contoh soal. Oke, untuk materinya ada 4. Yang pertama himpunan, kedua relasi, fungsi, dan juga proposisi. Oke, untuk soal himpunan, diketahui A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 13. Oke, X sama dengan 1 kurang dari X kurang dari 13. X bilangan ganjil. 1 di sini ikut karena 1 merupakan bilangan ganjil. Jadi A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan juga 11. Untuk kemudian yang B, himpunan bilangan genap kurang dari 13. Oke, X, 2 kurang dari X kurang dari 13. X bilangan genap. 2-nya ikut karena 2 bilangan genap. Kita mulai dari 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan juga 12. Terus kita punya C. C merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 13. Kita mulai dari X sama dengan 2. 2 itu merupakan bilangan prima. Kurang dari sama dengan X. Kurang dari 13. X bilangan prima. Bilangan prima apa saja sih? 2, 3, 5, 7, dan juga 11. Nah, dari ketiga himpunan ini, kita operasikan himpunannya menjadi A-C. Contohnya A-C. Himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9, dan juga 11. Dikurang C. C itu 2, 3, 5, 7, dan juga 11. Nah, ini ada yang sama. Jadi yang samanya itu dikurang. 3, 5, 7, dan juga 11. Di C kan ada tuh 2, 3, 5, 7, 11. Jadi 3, 5, 7, 11 dikurang. Nah, A-C sisa 1,9. Kenapa? 2-nya nggak ikut? Karena 2 bukan merupakan himpunan A. Jadi himpunan A-C sama dengan 1,9. Nah, lanjut ke operasi selanjutnya. A-C gabungan B. Kita pakai yang A-C-nya tadi. 1,9 gabungan. B-nya berapa? B-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, dan juga 12. Kita gabung nih. Jadi ditambah semua. Jadi 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan juga 12. Oke, lanjut ke soal relasi. Diketahui A sama dengan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B-nya itu 2, 3, 5, 7. Nah, R1 atau relasi 1, jika A 2 kali B. Jadi A-nya itu 2, B-nya itu 1. Oke. Secara gampangnya gini. Kalau seandainya B-nya itu 1, berarti A-nya 2, ya kan? Nah, kita ambil dari B-nya aja nih. Ketika B 2, 3, 5, 7, berarti A kelipatan dari 2, 3, 5, dan juga 7. Nah, kita cari B. 2 berarti 4. A-nya 4, 4,2. B-nya 3, berarti 6,3. B-nya 5, berarti 10,5. B-nya 7, berarti 14,5. Sedangkan 14 nggak ada, jadi nggak ditulis. Jadi cuma 4,2, 6,3, dan juga 10,5. Nah, untuk relasi yang kedua, jika A plus B sama dengan bilangan prima. Bilangan prima, kita tahu kan mulainya dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya ya. Jika A plus B sama dengan bilangan prima, kita dapat di 1,2. A-nya 1, B-nya 2. Jadinya 3. 3 itu bilangan prima. A-nya 2, B-nya 3, jadinya 5. 5 bilangan prima. A-nya 2, B-nya 5, jadi 7. 7 bilangan prima. A-nya 3, B-nya 2, jadi 5. 5 bilangan prima. A-nya 4, B-nya 3, jadi 7. 7 bilangan prima. A-nya 4,
B-nya 7 jadinya 11, 11 bilangan prima. A-nya 5, B-nya 2, jadi 7, 7 bilangan prima, betul. A-nya 6, B-nya 5, jadinya 11, 11 bilangan prima. Terus kemudian A-nya 6, B-nya 7, jadinya 13. 13 itu bilangan prima juga. A-nya 8, B-nya 3, jadinya 11, 11 bilangan prima. A-nya 8, B-nya 5, 13, 13 bilangan prima. 9, 2, 11, 11 bilangan prima. 10 dan juga 3, 13, 13 bilangan prima. Dan 10,7, jadi 17, 17 itu bilangan prima. Karena di sini paling besar 10 dan 7 ya, nggak ada lagi. Jadi terakhir itu. Oke, kita dapat himpunannya seperti ini. Kemudian yang R3, jika A plus B sama dengan 11. Simpelnya gini, A plus B sama dengan 11. Kita cari aja nih yang himpunan, yang anggotanya dikit. Kira-kira 7 ditambah berapa sih? Biar jadi 11 ditambah 4, berarti A-nya 4. Berarti 4,7. Kemudian 5 ditambah berapa biar jadi 11? 6. Berarti A-nya 6, B-nya 5. Kemudian 3 ditambah berapa biar jadi 11? 8. Berarti A-nya 8, B-nya itu 3. Nah, B-nya 2. 2 ditambah berapa biar jadi 11? Ditambah 9. 9,2. Jadi 4,7, 6,5, 8,3, dan juga 9,2. Nah, dari R1, R2, R3 ini kita operasikan relasinya. Operasi pertama kita ambil yang gampang aja. R1 gabungan R3. Kita tahu R1-nya itu 4,2, 6,3, 10,5. Dan R3-nya itu 4,7, 6,5, 8,3, dan juga 9,2. Kita gabungin menjadi satu. Kita ambil yang paling kecil dulu dari 4,2, kemudian 4,7, 6,3, ke 6,5, terus kemudian 8,3, 9,2, dan juga 10,5. Dapat hasil ini. Nah, kemudian kita operasikan lagi nih, kita bedakan. Tadi gabungan, sekarang irisan atau tepian. R2 irisan R3, artinya apa? Anggota yang ada di R2 ada juga di R3 gitu. Apa sih yang ada di R2 ada juga di R3? Kita coba cek. Di sini ada 4,7 R3. R3 di R2 ada 4,7 ada. Terus kemudian 6,5 di R3, di R2-nya 6,5 ada juga, 8,3 di R3 ada juga di R2, 9,2 di R3 ada juga 9,2 di R2. Jadi R2 irisan R3 sama dengan 4,7, 6,5, 8,3, dan juga 9,2. Seperti itu. Kita lanjut ke soal fungsi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x plus 2. Gx sama dengan x plus 3, hx sama dengan x kuadrat min 2. Kita dari fungsi-fungsi ketiga ini, kita bikin operasi fungsi komposisi. Operasi fungsi komposisinya contohnya FOGX ya. FOGX itu berarti fungsi f, akan tetapi x-nya ini diganti dengan atau didistribusikan dengan fungsi gx. Maksudnya gimana? Jadi kan fx itu kan x plus 2 ya. Jadi x-nya ini diganti dengan gx. Gx itu x plus 3. Jadi x plus 3 plus 2. Jadinya x plus 3 plus 2 sama dengan x plus 5 gitu. Terus kemudian HOFX ya. HOFX itu kita fokus ke H-nya ini. Karena H ini sebagai peran utamanya H. Sedangkan yang diganti itu X-nya H menjadi Fx. Gitu. Jadi kita lihat Hx-nya dulu nih. Hx sama dengan X kuadrat minus 2. Oke, X-nya kita ganti dengan Fx sama dengan X plus 2. Jadi X plus 2 pangkat 2 atau kuadrat dikurangi 2. X kuadrat sama dengan X kuadrat, kemudian 2 dikali 2 dikali X sama dengan 4X. Ya, ditambah 2 kuadrat sama dengan 4.
dikurang 2. Jadi X kuadrat plus 4X plus 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang terakhir, ada soal proposisi. Untuk proposisi ini saya coba searching di YouTube dan dapat operasi logikanya seperti ini. Untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan juga negasi. Oke, untuk argumennya kita dapat seperti ini. Salim berada di benua Asia. Oke. Ini bisa kita jadikan sebagai premis 1 atau pendapat pertama. Pendapat 1. Salim berada di benua Asia. Kemudian, dan Salim berada di Asia Tenggara. Untuk Salim berada di Asia Tenggara ini merupakan pendapat kedua atau premis kedua. Nah, ada kata dan di sini. Dan itu sebagai penghubung atau konjungsi. Berarti kita pakai operasi logikanya konjungsi. Jadi, premis 1 konjungsi premis 2. Ini udah dapet nih. Kemudian Salim tidak berada di Jakarta. Bertentangan dong tentunya dengan Asia dan juga Asia Tenggara. Karena Jakarta itu ada di Indonesia, sedangkan Indonesia ada di Asia, di benua Asia, dan juga ada di Asia Tenggara. Ini bertentangan. Nah, karena bertentangan ini, kita arahkan ke negasi atau kebalikan dari P. Artinya apa? Lawan dari premis. Kebalikan dari premis. Nah, ini berarti Salim tidak berada di Jakarta. Ini merupakan negasi P. Negasi P3. Oke. Jadi, Salim berada di Indonesia. Salim berada di Indonesia. Oke, ini merupakan kesimpulan ya, karena ada kalimat jadi. Jadi ada istilahnya konklusi. Ini kesimpulan, konklusinya. Nah, jadi dari argumen ini kita dapat sebuah urutan dari P1, premis 1 Salim berada di benua Asia, kemudian dihubungkan, dikonjungsi ke premis 2, Salim berada di Asia Tenggara. Kemudian kita hubungkan dengan implikasi menuju ke ini, Salim tidak berada di Jakarta, yaitu negasi dari si P-nya. P-nya itu P3, berarti negasi P3. Menjadi conclusion atau kesimpulan. Jadi bentuknya ini seperti ini ya. P1 konjungsi P2 implikasi ke negasi P3 menjadi kesimpulan. Ya, untuk P1-nya kita pakai tabel kebenaran. Untuk P1 kita pakai benar-benar benar-benar, salah-salah, salah-salah. Untuk P2-nya kita selingin jadi benar-benar salah-salah, benar-benar salah-salah. Untuk P3-nya kita selingin lagi. Jadi benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Kita dapat nih. Kita masukin P1 dan P2-nya ke dalam sini. Set. Kemudian kita cari yang pertama itu konjungsinya, penghubungnya, penghubung dari P1 dan P2. Kita lihat konjungsi di sini benar-benar sama dengan benar, selainnya salah. Oke. Kita lihat benar-benar benar, benar-benar benar. Kita cari yang benar-benar. Benar-benar benar-benar benar salah, benar salah, benar salah, benar salah benar, salah benar berarti salah semua. Berarti yang benar-benar itu cuma 2, yang ini doang. Atas bawah ini. Oke, kita dapat ini konjungsinya. Kemudian ketika udah dapat konjungsi, kita beralih ke ini, kita mencari negasi dari P3-nya. Negasi P3 gimana sih cara nyarinya? Nah, kita lihat di sini. Ini kan P3. P3 benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Sedangkan ada negasi. Negasi itu kebalikan dari P. Artinya apa? Tinggal kita balik aja. Jadi salah benar, salah benar, salah benar, salah benar, salah benar. Oke, kita dapat nih P3-nya. Set, sudah dapat semua. Kita mau cari implikasi penghubung antara P1 konjungsi P2 dan juga negasi P3. Oke, kita cari implikasi di sini. Implikasi B ke S sama dengan S.
sama selainnya benar. Kita cari B ke S sama dengan salah, ya kan? Kita cari aja selainnya benar berarti. Kita cari yang ke B ke S dari konjungsi ke negasi P3-nya. B ke S, B ke B, S ke S, S ke B. Berarti yang benar cuma atasnya doang ya. S ke S, S ke B, S ke S, S ke B. Iya benar. Yang S ini cuma yang atasnya doang, selainnya benar semua. Itu caranya. Kemudian ini kan kita udah dapet ya implikasi. Implikasi itu tahapan akhir dari soal ini. Nah, untuk mencari si konklusinya ini atau kesimpulannya ini, gimana sih caranya? Nah, caranya gampang. Dari step yang terakhir tadi kita itu implikasi nih, implikasi kita ini aja, kita satukan dengan si konklusinya. Sebelumnya kita cari dulu konklusi ininya, konklusi awalnya. Konklusi itu berbanding terbalik dengan pendapat, apa namanya, premis. Jadi premisnya itu B, 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 S, 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 S. Nah, konklusinya itu sebaliknya. S, 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 B, 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 B. Nah, ini kita dapat nih, ya kan, konklusinya. Sedangkan ini kita mau mencarinya dari implikasi ke konklusi. Tinggal kita, ini aja, tinggal kita lihat rumus ini. Q ketemu B, Q sama dengan B bertemu S sama dengan S. B bertemu S. Oke. Kita cari yang B bertemu S. Kira-kira ada nggak sih yang salah? B ketemu S. S ketemu B. S ketemu S. Benar. Terus B ketemu S. Wah, ini ada. B ketemu S ada. B ketemu S ada. B ketemu B. Oh, ini berarti benar. B ketemu B benar. B ketemu B benar. B ketemu B benar. Jadi yang salah ini yang ini ya, 1, 2, 3. Ada salahnya 3. Jadi benar, salah, 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 benar, 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 benar. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan nih, argumen ini kira-kira valid atau enggak sih? Gitu. Syarat untuk sebuah argumen itu valid adalah konklusi kesimpulannya itu benar semua. Tidak ada salahnya. Itu artinya valid ya. Nah, karena di sini ada salahnya nih, 1, 2, 3, berarti argumen ini tergolong ke argumen yang tidak valid. Itu. Nah, ini ada contoh argumen lagi nih. Argumennya itu sama. Irfan murid pintar di sekolah. Itu premis 1 ya. Irfan murid pintar di sekolah. Dan Irfan mendapat rank di kelasnya. Irfan mendapat rank di kelasnya itu premis kedua. Dan ini menjadi konjungsi. Oke, berarti premis 1, konjungsi premis 2. Irfan tidak mendapat beasiswa. Ini premis ketiga. Jadi Irfan murid terpintar di sekolahnya. Ini konklusi ya. Nah, kenapa sih ini termasuk apa namanya, argumen yang tidak valid? Pertama kita lihat di sini. Irfan murid pintar di sekolah. Itu premis 1. Dan Irfan mendapat rank di kelasnya. Oke. Sampai sini masih aman ya. Kemudian Irfan tidak mendapat beasiswa. Secara logikanya, ketika murid pintar pasti mendapatkan akses, mendapatkan kemudahan dari sekolahnya berupa beasiswa atau semacamnya, atau bantuan semacamnya lah, ya kan? Ketika ada argumen ini, Irfan tidak mendapat beasiswa, nah pendapat ini tuh menjadi alasan utama atau menjadi si negasi P, alasan utama untuk dipertimbangkan. Nah, sedangkan kita lihat konklusinya, jadi Irfan murid terpintar di sekolahnya. Kira-kira kalau murid terpintar di sekolah itu seharusnya dapat beasiswa nggak sih? Harusnya kan dapat ya. Kenapa ini enggak gitu? Nah, jadi untuk premis pertama dan juga dikonjungsikan ke premis kedua itu terbantahkan oleh premis ketiga ini. Irfan tidak mendapat beasiswa. Kalau seandainya premisnya ini diubah menjadi Irfan mendapat beasiswa,
jadi Irfan murid terpintar di sekolahnya itu merupakan argumen yang valid atau fakta. Karena kenapa? P1 konjungsi P2 implikasi ke P3, bukan implikasi ke negasi P. Kalau ada negasi P itu kemungkinan negasi P itu merupakan bantahan dari premis 1 ke premis 2. Seperti itu contohnya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam hal penyampaian dan semacamnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya nanti saya akan masukkan ke dalam PowerPoint ini dan saya ubah namanya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.